Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang cari. Assalamualaikum yang. Aku krungu cari kau wingi wis oli banyu inti blebeng kae. Temenan gue. Ini yang alhamdulillah. Saya meminta hanya segini yang apa kira-kira cukup apa tidak? Ngetang dalang nang. Kia banyu inti blebeng nang. Ya itu yang jaga itu yang tutur ada di Sidomulih yang Gunung Sidomulih. Tadi pagi saya mendapatkan ini. Ketika saya datang lagi ke sini udah kesiangan yang. Akhirnya saya pulang dulu. Lah terus kepiwe? Apa kana sing dijaluke? Nerima-nerima berarti jaluk banyune kayak gini nang. Apa ana perlawanan ning kana? Bagus yang orangnya baik, makhluknya baik. Betul. Kebetulan dia sepuh yang. Ya syukur alhamdulillah. Nek langka masalah maning. Jadi kayak gini nang. Nek wingi informasi sing sakang Martaji kan jere. Luka sing diobati karo minyak kencana wungu kue kan dalam mari tembeke kenang luka dioles karo minyak kae mari. Lah informasi Martaji kue bisa ditawar karo banyu inti blembeng kiye. Lah setelah diteliti ternyata kiye kok ngoles maring senjata nang. Gue ngaku paling senjatane. Misalnya maring tombak pucuk kayang. Ya, tadi nek luka sing disebabna karena senjatane wis dioles karo banyu inti blembeng. Gue minyak kencana wungu ki ora berguna nang. Oh, ya. Jadi netral apa ya, Mas? Ya tawar lah. Tawar. Nah terus ini berarti airnya dibawa sama yang Haris ini. Ya yang kok ki banyak tekawanyong. Tekan maring patih ngokum senjatane kabeh yang. Oh siap yang, siap. Cok. Dibawanya gimana yang? Nang bengkok ya. Kendil apa tuh? Kendil kuna kayak yang. Fisik rawar. Mau kepekan. Ono bumbu kon buluknya ngono mudeng iki. Sisanya cek. Ya. Ngapa? Ada dulu. Bangetan kita ya. Hilang. Dia sulap ya. Pondasmu. Lah terus piye nang? Oh, ini informasi apa maning selain nek ngulik banyak ya nang? Nggak ada yang, cuma saya mendapatkan kabar air ini seharusnya tidak ada kaitannya apa-apa yang, cuma air ini informasinya di gunung sana itu katanya sebagai petanda bencana alam ya. Ya, salah satu musibahnya lah ya. Ya, banyu inti blembeng itu akan kering ketika Matuas sendiri. air inti blembeng akan mengering ketika ada tanda-tanda mau ada bencana alam. Oh ya. Itu nanti warganya suruh Gue titir ya nang ya. titir ya. Ya, yang Kita yang jaga itu tutur yang. Ya. Ya ki mengko banyu wis tegawa maring nyong kok tek kena patih. Nggo ngoles senjata-senjatane kabeh nggo persiapan. Lah terus ki niate pada ngulat informasi maring di maning nang. bisa melakukan yang bisa melakukan insya Allah yang mau tuai jalan. Ya nyok-krungu pati lah dikomunikasikan karo Kantring Manik. Jajal mengkopati oleh informasi apa sekarang Kantring Manik nang. Siap yang Kok menawa informasi gue bisa dilakukan ben bisa cepet rampung nah masalah sih lagi dihadapi kia nang. siap yang amin. Ya wis iki jawab tak jujurnya kidit maring patih. Syukur bae patih ya iso informasi tak sampai nang maring. Ya, siap yang amin. Wis. hati-hati yang Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ngomong sih, Kamu ngomong apa? ya tahu ini nih anu airnya mau dibawa jenengan, aku kemarin jenengan aja yang ke sana sih malah lebih cepat. Malah keren. geruduk apa ya Lucu ya. Utak belangan bingung kayo.
Ya wis, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kucing. Dasar lo kucing, Kucing tua kayak Mas. Kucing tua. Kok nek kucing nek mani. Baik teman-teman, alhamdulillah air yang kita dapatkan dari Sitomulih, air yang sudah kita dapatkan dari Sitomulih, yaitu air inti Blembeng, ternyata digunakan oleh nanti Pati Darmawulung untuk mengolesi semua senjata untuk mempersiapkan jika nanti ada peperangan besar. Jadi minyak Kencana Wungu yang dimiliki oleh Nyai Konde, Nyai Junjung Kinasih itu akan tawar ya, atau tidak mempan ketika memang senjatanya sudah diolesi dari air inti Blembeng ini teman-teman. Itu informasinya. Ya semoga itu valid ya, karena informasi itu yang Martaji yang bawa, semoga tidak mengecewakan. Intinya kami hanya mengupayakan yang terbaik. Semoga langkah demi langkah kita selalu diberkahi, dibenarkan selalu ya. Allahumma amin. Kita langsung malam hari ini berangkat. Jangan lupa lu 16.20 ya. 16.20 jam 5 mbak. Ya maksudnya 16.20 tambah 2. Minggir. Kucing ini makan banget. Hei, jangan keras-keras. Bun, kamera nyalakan. Iya Mas. Ini kembali di sini ada seperti gemuruh orang perang atau ada apa ya teman-teman ya. Tapi sayang nggak nampak di kamera, sayang banget. Enggak kelihatan, Dik. Punten dari wilayah. Saya tidak mencuri. Kenapa kita berada di tubuh manusia? Siapa kau? Saya sudah mengatakan saya tidak mencuri. Tunggu sebentar. Lepaskan. Aduh, ada apa? Lepaskan. Tunggu sebentar, ada apa Kau ini? komplotannya. Bukan, ini saya curiga makhluk ini yang saya kemarin temui. Jangan-jangan ini, saya memastikan kalau memang bukan, saya akan membiarkanmu pergi. Ini adalah makhluk yang Saya tidak mencuri. kau mencuri di tempat ini. Diam kau. Lepaskan. Menyingkirlah manusia. Ada apa ini? Sungguh manusia saya tidak mencuri. Dia telah masuk ke dalam rumah dan ingin mencuri. Bahkan dia masuk ke dalam masjid, ingin mencuri di dalam masjid. Saya melihatnya, dia sedang memegang-megang alat di sana. Saya mau beribadah. Saya mau beribadah. Dengarkan dulu, saya bisa luruskan. Saya memegang kotak amal itu. Saya memang mau beramal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sabar dulu, sabar. Nih, ada apa ini kok? Pada rame banget gara-gara apa sih ini? Ada apa-apa? Ini ketahuan sedang memegang kotak amal dan memegang alat di dalam masjid. Dia mau mencuri. Saya tidak mencuri. Siapa yang mengatakan dia mencuri? Ada yang menyaksikan apa? Kami tentunya. Kami melihatnya dia sedang memegang kotak amal. Bahkan dia makhluk yang tidak dikenal di sini. Masuk ke dalam masjid memegang kotak amal. Mau membawanya kabur. Kami akan melakukannya. Jadi kau menyingkirlah. Kalian satu iman dengan saya. Nih, Tidak boleh main hakim sendiri. sudah terbukti kotak amalnya hilang atau tidak? Sudah pasti. Ya, Dicek memang dulu, belum hilang. dicek. Kalau tidak ditangkap, kotak amalnya pasti akan hilang. Nah, ada. Jangan seperti itu. Siapa tahu dia memang mau beramal. Tidak tahu apa-apa. Saya berani bersumpah demi apapun.
Kau jangan bermain-main dengan kata sumpah. Karena memang saya tidak melakukannya. Saya tidak mencuri kotak amal itu. Lalu apa yang kau lakukan? Kau dengan memegang-megang, bahkan kau memegang kunci dari kotak amal itu. Sudah saya katakan, saya mau beribadah. Saya memang telat waktu untuk beribadah sehingga tidak ada orang di situ. Sudah, hakim saja. Bawa. Kalian agamanya Islam kok main hakim sendiri, terkecuali memang sudah buktinya ada kotak amalnya hilang. Kalau kotak amalnya hilang, kita tidak berhasil menangkap pencurinya. Loh, kalau seperti ini, rahmatan di ngalamin kalian gimana? Kalian semua pada... Kita sudah melihatnya dia sedang memegang-megang kotak amal. Kita akan membiarkannya begitu. Saya tanya, balik kepadamu, jika kau pergi di suatu desa, niatmu hanya mengamal ke kotak amal, tiba-tiba kau dituduh mencuri, gimana rasanya? Dia sudah memegangnya, bahkan dia ingin membobongnya. Ingatlah, itu salah satu dari godaan iblis yang ingin menggoda ibadah kalian. Tak usah kau menceramahi Wah, kami. di sini. Loh kan? Kalau mau mengamal, tinggal meletakkannya saja, tidak perlu membawa menggotong-gotongnya. Loh, kita kan tidak pernah tahu isi hati setiap makhluknya. Barangkali dia justru ingin mengamankan. Kusnuson, tuntunan Kanjeng Nabi kusnuson selalu. Wallahi tuan-tuan, Tuh, saya tidak berniat mencuri sedikit pun. nih lagi pula kalau dia pencuri, kenapa bajunya mewah seperti ini? Dia orang berada pastinya. Di zaman sekarang, jika hanya melihat penampilan, kau salah besar manusia. Loh. Jangan melihat dari cara dia berpakaian. Ya udah, saya melihatmu justru kau seperti pencuri. Saya sedang dalam perjalanan. Saya ingin menjemput istri saya yang berada di mertua saya. Diam kau. Sudahlah, itu hanya godaan dari iblis saja. Kalian sedang beriman, beribadah di masjid, malah dengan adanya satu letupan curiga malah jadi seperti ini. Kasihan jamaah yang lainnya. Kami tidak akan mencurigainya jika dia tidak sendirian di dalam masjid lalu membopong kotak amal itu. Lagi pula kan belum terjadi. Ya, sebaik-baiknya adalah kita mencegah. Nah, Jika itu sudah terjadi, apa yang akan kita lakukan? Tuhan, tolong dengarkan saya terlebih dahulu. Apa yang ingin kau katakan? Di masjid itu, saya ingin beribadah. Namun, saya sudah telat waktu. Sehingga di masjid tidak ada orang. Dan saya melihat kotak amal itu masih di luar. Daripada kotak amal itu tidak aman, saya berniat untuk memasukkannya ke dalam. Nah, gue dengerin gue. Namun kalian menganggap bahwa saya mengambil kotak itu yang berada di dalam menuju keluar. Astagfirullah. Memang ada tuntunan si kiai yang kamu di sana ngajarin bahwasanya yang megang kotak amal adalah pencuri. Ya memang tidak ada. Cuma kan di sini dia, saya praktekkan. Dia sedang memegang kotak amal di sini. Itu di depan dari masjid. Mau membawanya kabur. untung ada kami. Untuk ada kami yang melihatnya, kita akan membawanya ke warga untuk menghakiminya. Memang seperti itu ajarannya. Terserah kami. Nih, dalam hidup ini itu hukumnya kabur tuai loh. Terkadang tidak usah kau melakukan sebuah kejadian ataupun peristiwa, kau tertuduh juga bisa. Hati-hati. Ya memang itu semuanya bisa terjadi, tapi kan kita juga melihatnya dengan jelas. Apa yang bisa membuktikan bahwa dia itu bukan pencuri? Ya wes, seumpama andai kau ingin membunuh ini, dia seorang pencuri, lebih baik mana? Ini apa dirimu yang membunuh? Saya tanya. Ya, Islam harusnya berakal. jika memang kau pembelanya seperti itu, berarti lebih baik saya mencuri. Ya sudah, sana mencuri. Ya sudah, saya juga akan menghakimi ini dulu. Ya wes nih, setelah kau menghakimi ini, ya, kau berkata lebih baik manusia ini apa lebih baik dirimu yang membunuh? Menghakimi belum tentu untuk membunuh, menghukumnya. Menghukum tanpa barang bukti itu hukuman apa? Ya saya sudah melihatnya dengan jelas. Mata bisa saja salah. Sudahlah, kalian semua terhasut. Silakan kalian bawa Al-Quran ke hadapan saya. Saya akan bersumpah di hadapan Al-Quran secara langsung bahwa saya tidak mencuri. Sudahlah, siapa namamu? Riwongsa.
Siapa itu? Hei, siapa kamu? Ya siapa namamu kok? Oh, terserah saya. Utam. Iya, pengacaunya ini saya curiga ini. Provokator gue. Kau benar-benar bersumpah di atas Al-Quran bahwasanya kau tidak memiliki niat untuk mencuri. Silakan kau bawa. Bawa, Saya bawa. tidak akan kabur dari sini. Tunggu dulu, saya akan mengambilnya. Di mana-mana maling tidak akan mengakui perbuatannya. Hati-hati loh, dia berani bersumpah loh. Nanti asapnya jatuh ke kamu yang nuduh gimana? Tahu apa kau tentang asap? Alah. Malah Saya sudah membawakan Al-Quran ini. Jika memang kau berani bersumpah di atas Al-Quran ini, maka saya akan bebaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan dengan nama Nabi Muhammad sebagai utusannya, demi Allah, demi Rasulullah, saya tidak melakukan perbuatan mencuri, apalagi di masjid itu. Dengan Al-Quran yang ada di atas kepala saya, jikalau saya terbukti mencuri, biarkan asap pedih turun kepada saya. Baiklah, karena kau sudah berani bersumpah di atas Al-Quran ini, maka saya percaya perkataanmu. Di sini saya melihat dan menyaksikannya, kau membopong kotak amal itu. Bagaimana saya tidak curiga? Tapi karena kau sudah bersumpah, maka saya akan bebaskan. Biarkanlah Tuhan nantinya jika kau memang berbohong, kau yang akan mendapatkan balasan. Saya akan menerima apapun yang diturunkan oleh Gusti Allah ketika saya terbukti mencuri kotak amal yang kau maksud. Baiklah, janganlah bermain-main dengan sumpahmu itu. Ya sudah, awas kau kata-kata. seorang beribadah kok malah nggak boleh. Terima kasih. Bukannya melarang untuk beribadah. Dah. Sholat sana, sholat. Ya udah berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Islam model Dan untuk manusia, saya berterima kasih padamu. Siapa namamu Tuhan? Perkenalkan, nama saya Jasenda. Kenapa ada gambar punya terong di lengannya? Ini kenangan lama. Apa kau mengenali gambar itu? Saya mengenal. 30 tahun saya mengikuti dia. Namun pada akhirnya, dengan pertimbangan dan keputusan yang bulat, saya memilih untuk keluar dari kerajaan. Siapa sih? Ikutlah denganku. Saya ingin berbicara denganmu. Meminta waktu sebentar. Baik. Anu pihak kerajaan kembang ke terong apa? Gini. Ada takut tukun loh. Tunggu. Oke, cepetan. Orang semua. Gimana? Bos. Apa ya mas? Apa ya? Ya. Mana bos? Tekan berindah ke gunung. Nek. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Mohon maaf saya meminta waktu sebentar. Ya, saya bersedia ikut denganmu. Karena kau sudah menolong saya dan saya penasaran juga. Kenapa kau mengetahui Raja Ikram Barat? Jadi seperti ini. Alasan saat tadi saya membantumu. Yang pertama, saya melihat tanda yang ada di telapak tanganmu itu. Ya, Berarti ini tanda lama. tanda lama. Namun saya tidak bisa menghapusnya.
Apa kaitanmu dengan Raja Ikram Parawi, Kerajaan Bunga Ketenong? Dahulu, 30 tahun yang lalu, saya adalah seorang prajurit di bawah kepemimpinan dari Tuan Raja Ikram Parawi. Saya cukup lama mengabdi kepada beliau. Kemanapun beliau pergi, kami para prajurit selalu mengikutinya. Kemanapun beliau memerintahkan kami untuk memerangi suatu kerajaan lain, saya pun akan mengikuti perintahnya. Namun, lama-kelamaan, saya berpikir manusia, apa iya perbuatan semacam ini diperbolehkan? Dan saya pun berpikir, kenapa semakin lama Tuan Raja Ikram Parawi itu semakin bernafsu untuk seolah-olah menguasai semuanya. Saya mencari tahu sebelum saya keluar, kenapa Tuan Raja Ikram Parawi melakukan hal itu semuanya. Apa yang kau dapatkan? Ternyata Raja Ikram Parawi itu menganggap bahwasanya ketika semua dikuasai oleh dia, baik itu politik, pangan, masyarakat, semua yang berbau tentang kekuasaan akan mudah dikendalikan ketika hanya satu raja yang memimpin. Pengen jadi rajanya para raja. Benar sekali. Bukan hanya di kalangan wilayah ini saja. Beliau menginginkan paling tidak setengah dari isi dunia ini dikuasai oleh beliau. Beliau ingin menjadi raja di atas raja manapun. Dari titik terang itu, saya membulatkan tekad untuk keluar dari kerajaan tersebut. Namun, saya keluar dengan secara baik-baik. Masalah tanda ini, tanda bunga keterong ini, tidak bisa hilang. Karena memang tanda ini dibuat dengan cara memanaskan besi. Api lalu ditempelkan di masing-masing tangan prajurit. Lain halnya dengan prajurit ataupun bawahan kerajaannya pangkatnya lebih tinggi. Mereka semua akan diberi lencana, berupa lencana emas berbentuk bunga keterong. Prajurit bawahan seperti saya hanya akan dibuatkan semacam ini. Lalu, tapi untuk melancarkan semua yang diinginkan oleh Tuan Raja Ikram Parawi, Ikram Parawi tidak mau mengotori tangannya sendiri. Dia tidak mau tangan dan nama besarnya tercoreng karena keinginannya. Ikram Parawi memilih secara tidak langsung tiga calon kandidat yang mungkin ada kemungkinan mereka bisa menjalankan semua yang diinginkan oleh Tuan Raja Ikram Parawi. Yang pertama, beliau bernama Herdin Jagari. Siapa? Herdin Jagari. Mohon maaf. Jagara. Herdin Jagara. Yang kedua, dia bernama Waring Gondang. Ya. Dan yang ketiga, dia bernama Warang Patara. Ya terus. Dari ketiga ini, selama bertahun-tahun, Raja Ikram Parawi memperhatikan ketiga kandidat yang sudah dipilih oleh, apakah itu pendekar? Benar. Mereka semua adalah seorang pendekar yang cukup hebat. Di antara ketiga itu, Raja Ikram Parawi memilih satu nama, yaitu yang bernama Warang Patara, untuk melancarkan semua yang diinginkan oleh Tuan Raja Ikram Parawi. Berarti tujuannya ingin menguasai menjadi rajanya para raja. Benar sekali. Tidak hanya pintar, Warang Patara juga memiliki pendukung di belakangnya. Seorang perempuan
juga sekaligus seorang istrinya, dan sekaligus juga perempuan ini adalah anak angkat dari Tuan Raja Ikram Barawi yang bernama Nyai Junjung Kinasih. Nyai Konde. Benar sekali. Kau tahu lebih banyak. Dengan ujung tombak kekuatan yang dimiliki oleh Warang Batara dan Nyai Junjung Kinasih, yaitu dari perguruan Legong Siong. Dasmana. Adu domba Dasmana. Ya, kau mengetahui lebih jauh. Seperti ini Tuan. Sebenarnya beberapa pekan ini saya memang sedang urusan dengan si Nyai Junjung Kinasih atau Nyai Konde. Nyai Junjung Kinasih sekarang sudah merambah ikut campur dengan urusan para manusia. Nyai Junjung Kinasih banyak yang dimintai tumbal dalam bentuk manusia. Dengan embel-embel apa? Ilmu kebal. Siapapun manusia yang diiming-imingi ilmu kebal akan bodoh otaknya, dimakan mentah-mentah. Akhirnya apa ujung-ujungnya? Tumbal. Oh, maaf manusia. Informasi yang kau berikan tadi tentang manusia, ini saya baru mendengarnya. Karena setahu saya, keinginan dari Tuan Raja Ikram Barawi itu hanya menguasai di bangsa kami saja, tidak merambah sampai ke dunia manusia. Mungkin di Ikram Barawinya iya, namun kan kita tidak tahu. Semakin kesini, apa informasi Nyai Kondenya atau mungkin Warang Bataranya. Saya sekarang sudah mengantongi banyak sekali informasi. Dari mana asal-usul Warang Batara, terus asal-usul Nyai Konde atau Nyai Junjung Kinasih. Tapi asal kau ketahui manusia, ketiga nama yang saya sebutkan tadi, Ardin Jagara, Waring Gondang, dan Warang Batara. Tiga nama itu, satu pun dari mereka tadinya tidak ada yang mengetahui bahwasanya mereka hanya diperalat oleh Tuan Raja Ikram Barawi. Sampai sekarang tidak tahu. Sampai sekarang. Tetapi saya mengetahui informasi lainnya, bahwasanya dua kandidat yang gagal menjadi pilihan Tuan Raja Ikram Barawi itu, kini mereka tahu bahwasanya pemilihan kandidat yang dipilih oleh Tuan Raja Ikram Barawi adalah mereka yang dipermainkan. Hanya Warang Batara saja yang sampai detik ini dia tidak tahu bahwasanya dia dipermainkan, Dibutakan oleh cinta. bisa saja ada ikut campur dari anaknya Ikram Barawi ataupun anak angkatnya. Baiklah, saya harap kau memiliki gejolak untuk keluar dari kerajaan Ikram Barawi. Kau memiliki tujuan yang baik, bahwasanya apa yang telah dilakukan adalah perbuatan yang salah. Ya, Saya mewakili bangsa manusia, saya tidak terima jika para saudara-saudara saya hilang dengan begitu saja, atau mungkin menjadi tumbal dari rombongan Nyai Konde. tunggu dulu. Apakah kalian bermaksud untuk menggagalkan rencana Ikram Barawi? Tentunya. Bagaimana kalian melakukannya? Ikram Barawi memiliki kekuatan yang sungguh luar biasa. Bukan hanya kekuatan secara kalian bertarung, namun dari segi manapun Ikram Barawi memiliki kekuatan yang sangat benar-benar kuat. Dia memiliki relasi, memiliki persenjataan yang begitu lengkap, memiliki prajurit yang begitu banyak, dan memiliki beberapa perguruan yang sudah dia kuasai. Seperti itu. Dalam hidup ini dunia berani dan percaya diri. Saya memang kecil, saya memang mungkin rendahan, namun hati-hati, yang tinggi berawal dari yang kecil.
Kalau kita yakin saya mampu, insya Allah semua jalan akan mengikuti. Apalagi kita berjalan di jalan yang benar ya. Oh ya. Maka dari itu, apa alasan saya memulai berdiskusi di sini? Itulah salah satu. Saya banyak sekali ingin menggali informasi mengenai iklan Barawi. Mengenai kalau memang seperti itu. Keberadaannya apa kau tahu? Tidak ada yang tahu. Semenjak Nyai Junjung Kinasi masuk ke dalam kehidupan kerajaan Ikram Barawi, Tuan Raja Ikram Barawi pergi keluar. Menurut yang didengar oleh para prajurit, Tuan Raja Ikram Barawi, dia sedang menggali ilmu di suatu tempat yang tidak ada yang tahu keberadaannya. Baiklah, jika seperti itu. Jika nanti saya membutuhkan informasi apapun, tolonglah bantu kami. Saya bersedia. Tadinya saya tidak ada keinginan untuk membongkar ataupun menghentikan yang dilakukan oleh Tuan Raja Ikram Barawi. Namun, saya mengetahui bahwasanya ada makhluk lain yang mau menghentikan Tuan Raja Ikram Barawi. Saya ikut dengan. Kami banyak di belakang jajarannya. Kau tenang saja. Kami bukan hanya dari bangsa manusia. Saya sudah tahu. Tidak mungkin modal kalian hanya yakin. Pasti ada sesuatu ataupun ada beberapa makhluk berada di belakang. Sholatlah kita. Ya, Walaupun tadi sholat akan membunuhmu. tidak. Ya, masih banyak informasinya. Sholat akan membunuhmu kita. Mungkin ketika saya tidak ditangkap seperti itu, saya tidak akan mungkin bertemu dengan. Sudah kejadian, pasti ada hikmahnya. Nah, itu sudah direncanakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik teman-teman. Ini sudah masuk ke subuh ya. Kita muter-muter satu malam. Alhamdulillah kita dapatkan hasil penting teman-teman ya. Tidak disangka-sangka, tidak diduga-duga kita melihat apa namanya? Sebuah kejadian di mana kejadian itu sangat berkaitan dengan kita. Itulah mungkin hasil dari doa-doa kita yang dipanjatkan oleh panjenengan ataupun Mas Diki dan semuanya. Atau mungkin gara-gara tasbih. Ya bisa jadi. Kan wiridan sih. Doanya apa? Ini pasti itu, Mas. Hah? Iya pasti. Dari Gusti Allah. Intinya semua kejadian memang sudah direncanakan oleh Gusti Allah. Nah, ini tandanya Tuh apa kemundur? Tuhan sudah 100% membuka jalan. Biasanya nggak lama kan kalah. Sudah tanda-tandanya itu. Salat dulu ya teman-teman ya. Ya, tuh. Hilal kekalahan sudah kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak, mengganggu waktunya. Bagaimana manusia? Apakah ada sesuatu hal yang ingin kau tanyakan kepada saya? Ada beberapa informasi yang saya sudah dapatkan Pak. Mungkin ini penting. Baiklah. Informasi apa yang ingin kau sampaikan kepada saya? Duduklah Pak. Jadi seperti ini Pak. Tadi saya bertemu dengan salah satu mantan prajurit dari Kerajaan Kembang Terong Ikram Barawi Pak. Ya. Terus apa yang kau dapatkan informasinya? Intinya seperti ini Pak. Awal mula saya ketemu tidak sengaja. Dia sedang kepergok seperti dituduh mencuri Kotak amal. Ya tadinya. Kenapa saya tertarik? Karena saya melihat ada tanda kembang terong di kedua lengannya, di kedua atas telapak tangannya Pak. Akhirnya alhamdulillah saya bisa menyelesaikan masalah. Setelah itu saya bawa pergi ke suatu tempat dan di situ saya tanya-tanya itu. Nah ternyata dia memang benar bekas prajurit dari Kembang Keterong. Dia sudah tidak bekerja di Kerajaan Kembang Keterong. Benar, karena dia sudah merasa tidak cocok lagi dengan visi dan misinya si Raja Ikram Barawi. Saya setuju Pak. Lalu,
Apakah dia membocorkan sesuatu hal yang penting untuk kalian? Benar, Pati. Kurang lebih intinya seperti ini, Pati. Ikram Barawi itu memiliki hajat dan niat untuk menguasai wilayah, kekuasaan, politik, semuanya, Pati. Intinya pengen menjadi rajanya para raja, Pati. Dan paling tidak yang dikuasainya itu paling tidak setengah dunia, Pati. Ya mungkin kepengen jadi seperti Sri Maharaja. Ya, paham. Ya, dia berpikir dengan cara melakukan hal tersebut, namun jangan sampai tangannya ikut kotor. Maka dari itu Ikram Barawi itu memilih mengamati seorang pendekar, Pati, untuk dia gunakan sebagai tombak utama dalam menjalankan visi misinya, Pati. Jadi selama dia mengamati itu ada 3 nama, Pati. 3 nama pendekar yang nantinya akan digunakan sebagai lengan kanannya, Pati. Betul. Yang pertama itu yang bernama Herdin Jagara. Herdin Jagara. Terus Waring Gondang. Yang ketiga itu Warang Batara. Dan ternyata dari pendekar itu yang mungkin bisa melakukan dari persyaratan hanya Warang Batara. Ya. Warang Batara dikelabuhilah dengan Memasukkan kehidupannya dengan Nyai Konde. Sedangkan pinternya si Ikram Barawi kurang lebih seperti ini, Pak. Ada perguruan yang begitu tersohor dan hebat, yaitu perguruan dari Legong Siong. Ikram Barawi memilih mengangkat anak perempuan yang memang notabene sedang kekurangan dalam hal ekonomi ataupun kebutuhan jasmani atau rohani, karena suaminya sibuk dengan menggali sebuah keilmuan, Pak. Ya. Diangkatlah anak perempuannya yang bernama Nyai Junjung Kinasih. Nyai Junjung Kinasih sama Ikram Barawi untuk bahan menjadi adu domba. Ini menurut saya, Pak. Sampai akhirnya Ikram Barawi mengajari sebuah ilmu malik rupa di suatu sendang, Pak. Sendang itu bernama Sendang Kerawah Gabugur. Kerawah Gabugur, ya. Ya, betul. Kerawah Gabugur itu di mana saya sudah mendapatkan informasi dari penjaganya. Ikram Barawi masuk ke sini untuk mempelajari ilmu malik rupa. Bisa saja si Nyai Konde berubah menjadi sangat cantik untuk melabui atau mengganggu rumah tangganya si Warang Batara. Betul. Karena Warang Batara itu mungkin kelemahannya pada wanita. Saya paham di sini. Berarti Warang Batara yang dipilih oleh Ikram Barawi, yang dikiranya memiliki kemampuan untuk memuluskan jalannya menjadi pemimpin di wilayah itu. Betul. Namun ini, Pak, dari ketiga nama yang dipilih oleh Tuan Raja Ikram Barawi, mereka semua itu tidak ada yang tahu bahwasanya mereka hanya diperalat tadinya. Namun berjalannya waktu, menurut informasi dari Saiful tadi, Dasengga namanya. Dasengga itu setelah terpilihnya Warang Batara, 2 yang gagal itu mereka mengetahui bahwasanya itu hanyalah permainan dari Tuan Raja Ikram Barawi. Namun yang menjadi masalah satu, Pak. Satu kerajaan Bunga Keterong tidak ada satupun yang tahu Ikram Barawi ada di mana. Benar. Benar. Sampai detik ini, para pasukan kita juga belum berhasil menemukan di mana keberadaan dari Ikram Barawi itu. Berarti, Pak, kesimpulannya kita sekarang sudah mengantongi informasi besar, Pak, melalui si Dasengga, mantan prajurit dari Bunga Keterong. Ikram Barawi ingin menguasai atau menjadi rajanya para raja menggunakan kekuatan dari guru Legong Siong sebagai tombak utamanya, dengan memperalat permainan itu melalui anak angkatnya yang bernama Junjung Kinasih. dan Warang Batara hanya
Kan kecerdasannya, kekuatannya, keilmuannya dengan dibutakan cinta oleh Nyai Konde. Itu kesimpulannya, Patih. Iya. Lalu dari apa yang kalian dapatkan barusan, kalian menyebutkan dua nama lainnya, Hardin, Jagara, dan juga Waring Gondang. Kedua nama itu sekarang sudah mengetahui rencana dari Ikram Barawi. Benar, menurut informasi seperti itu. Berarti kita bisa menggali informasi dari kedua makhluk itu. Kita harus mencari tahu mengenai keberadaan kedua makhluk itu, agar kita bisa menanyakan apa yang dilakukan oleh Ikram Barawi terhadap dirinya, sehingga dirinya bisa sadar akan dia dikendalikan oleh Ikram Barawi. Betul, Patih. Yang jadi heran satu, Patih, sebenarnya sampai detik ini. Kenapa saya sudah jalan sangat jauh untuk ikut campur masalah dari pihak sana. Namun Nyai Konde sampai 2 malam 3 malam ini tidak menunjukkan sesuatu gertakan sedikit pun, Patih. Yang jelas, dengan diamnya pihak mereka sudah mempersiapkan banyak hal yang nantinya bisa saja tidak terduga oleh kita semuanya. Karena dengan kecerdasan yang dimiliki oleh Warang Batara, kelicikan yang dimiliki oleh Nyai Konde, dengan dia bisa berubah wujud, mengelabui, mengadu domba, dia sedang mempersiapkan langkah-langkah untuk menghentikan kita semuanya. Itu satu, Patih. Yang kedua, apa mungkin menganggap kita remeh atau enteng? Saya rasa dia juga tidak menganggap kita remeh. Namun dia lebih waspada, dia mengamati apa yang kita lakukan terlebih dahulu ketimbang pihak mereka melakukan hal kecerobohan. Karena beberapa kali Nyai Konde turun tangan bisa diketahui oleh kita semuanya. Iya, Patih. Terus itu, Patih, apakah air inti Blembeng sudah sampai? Oh, ya. Tadi Pangeran Sarif sudah mengantarkan air inti Blembeng itu dan menyampaikan bahwasannya air itu akan digunakan untuk mengolesi ataupun merendam senjata-senjata yang nantinya akan digunakan untuk menyerang dari pihak mereka. Saya sudah menyiapkannya dan sudah melakukan hal itu. Alhamdulillah, Patih. Dan juga ini manusia. Tadi saya berhasil berkomunikasi dengan Kentring Manik. Dan Kentring Manik belum juga mendapatkan informasi yang besar agar bisa kita lakukan. Karena mereka selalu berhati-hati dalam menyiapkan segala rencana. Mereka selalu mempersiapkan satu persatu apa yang harus mereka lakukan terlebih dahulu. Mereka memantau kita. Benar, mereka benar-benar memantau, melihat pergerakan kita, apa yang kita lakukan. Jadi, kalian juga harus tetap berhati-hati. Dan juga Kentring Manik menyampaikan, kalian harus bisa menyelamatkan orang yang bertempat tinggal di kediamannya Mahaguru Legong Siong, yaitu Muraja. Oh, orang yang merawat Mahaguru Legong Siong? Ya. Kenapa Patih itu Muraja? Karena Kentring Manik mengatakan, Nyai Konde itu menyiapkan sebuah bingkisan yang akan diberikan oleh prajuritnya untuk disampaikan ke Muraja. Untuk diberikan kepada Muraja. Aduh, bahaya, Nah, di sini takutnya Nyai Konde menyiapkan sesuatu hal yang besar untuk melakukan sesuatu kepada Muraja itu. Takutnya dia akan dibunuh ataupun apa. Kalian harus bergegas untuk menyelamatkannya. Apa mungkin bingkisan itu makanan berisi racun? Kita tidak mengetahuinya. Yang jelas di sini Kentring Manik menyampaikan Nyai Konde menyiapkan bingkisan untuk diantarkan ke tempat dari Muraja. Mas, baik Patih, saya kan sempat bergegas Patih. Takutnya sudah dimakan terlebih dahulu malah. Baiklah, kalian berhati-hati. Terima kasih, Patih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Assalamualaikum Tuan Muraja. Waalaikumsalam. Paman. Assalamualaikum. Kenapa saya tiba-tiba ada di sini? Saya yang memanggil jenengan. Kok kalian yang memanggil? Gimana kabarnya? Sudah lama tidak bertemu. Ya, kabar saya baik-baik saja, manusia. Syukur alhamdulillah. Lalu bagaimana dengan kalian? Ya seperti ini. Alhamdulillah baik seperti biasa. Alhamdulillah. Aku nggak baik kok ini. Kamu sakit? Banyakin minum air. Paman Iya, Paman. Udah man, Ya, dibanyakin lagi supaya tidak sakit. kembung man nanti. seperti ini Paman Muraja. Iya, bagaimana? Ada beberapa hal penting yang ingin saya sampaikan. Oh, boleh, silakan sampaikan saja. Jadi seperti ini Paman Muraja. Mungkin saja karena dari kejadian kemarin Nah, Tuan Paman Muraja menjelaskan terhadap si Mantoko, iya, itu diketahui oleh pihak dari Nyai Konde. iya, lalu Saya tadi kawan saya melihat ada salah satu prajurit dari Nyai Konde mengantar sebuah bingkisan ke rumah bekas magurnya Legong Siong. iya itu diantarkan ke saya. Ada di rumah. Itu isinya apa? Makanan manusia. Hati-hati Paman Muraja, takutnya nanti malah ada racunnya. Itu dari Nyai Konde. Kalian tenang saja. Saya sudah mewaspadai akan hal itu. Sampai detik ini makanan itu belum saya makan. Hanya saya buka lalu saya melihatnya saja. Karena saya tahu orang yang mengantarkan bingkisan itu kepada saya, itu saya pernah melihat Nyai Konde dan orang tersebut melakukan perjalanan. Beberapa orang lumayan banyak. Makanya saya sepertinya pernah melihat orang ini. Dia hanya mengatakan ada bingkisan sumbangan dari dermawan yang berumah di sebelah sana. Seperti itu. Saya terima, namun saya memerhatikan wajah dia. Saya sepertinya tidak asing. Lalu saya ingat, itu adalah yang beberapa orang yang mengikuti Nyai Konde. Jika seperti itu ya syukur alhamdulillah. Hati saya tenang. Saya takutnya Paman Muraja yang tidak tahu apa-apa justru malah menjadi korbannya. Karena imbasnya. Kena imbasnya. Tidak. Alhamdulillah saya masih diberi kesadaran untuk mengingat akan hal itu. Lagi pula saya sudah mendengar cerita darimu bahwasanya Nyai Konde lah yang dalang dibalik kematian dari Tuan Guru Legong Siong. Nah, itulah memang realita yang terjadi. Ini saya lupa. Kalian kan beberapa waktu yang lalu menemui saya, kalian membawa kitab-kitab dari peninggalan Tuan Guru Legong Siong. Bagaimana? Apakah kalian sudah mempelajari ataupun ada sesuatu yang kalian dapatkan dari hasil membaca kitab-kitab itu? Sejauh ini kami masih mendalami Paman Muraja. Ya, Jika nanti sudah dibaca habis, insya Allah akan saya kembalikan kitab itu ke jenengan lagi. ya. Semau kamu mau dikembalikan kapan? Ketika semuanya sudah kalian pelajari dan sudah kalian tidak butuhkan, kalian baru kembalikan, tidak apa-apa. Oke. Namun beberapa hari saya kepikiran dengan kalian. Kepikiran gimana? Seperti ini. Sepertinya perjalanan kalian untuk mengungkap apa saja yang dilakukan Nyai Konde itu saya rasa itu berbahaya. Apakah kalian tidak menyayangkan kehidupan kalian? Saya rasa kalian harus memikirkan ataupun menyayangkan kehidupan kalian ketimbang melakukan hal semacam ini. Berbahaya manusia. Bahaya sih bahaya, Paman. Cuma ini kan sudah menjadi pilihan hidup. Kita juga harus menjalankannya.
Ya iya sih, saya hanya memperingati kalian. Karena saya rasa setiap perjalanan kalian pastinya untuk saat ini akan ada banyak ular yang menjaga ataupun menghadang kalian di setiap sudut wilayah yang kalian masuki. Saya paham apa yang diucapkan Paman Nuraja. Ya syukur itu bertanda bahwasanya Paman Nuraja itu sayang terhadap kita. Namun percayalah Paman,